Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga kepada kita semua. Salat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang akan segera saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri, dan dengan harapan juga bermanfaat sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk agama kita, untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat ke-32 ayat 24 itu diterangkan tentang kriteria seorang pemimpin. Ya, surat As-Sajdah ayat 24 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Shadaqallahul azim. Yang artinya dan kami jadikan dari di antara mereka pemimpin yang bisa memberi petunjuk atas perintah kami ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Saudara sekalian, di surat As-Sajdah ayat ke-24 inilah kriteria seorang pemimpin yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita bangsa Indonesia akan mengalami pergantian pemimpin tingkat nasional. Al-Qur'an telah menggariskan bagaimana kriteria seorang pemimpin. Berdasarkan Al-Qur'an, surat tersebut yang telah saya bacakan tadi, ada 4 kriteria seorang pemimpin. Yaitu pertama, bisa memberi hidayah, bisa memberi petunjuk. Yang kedua, dia melaksanakan perintah Allah. Karena dia melaksanakan perintah Allah, maka dia juga akan memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, dia orang yang sabar. Ya. Yang keempat, dia orang yang yakin dengan ayat-ayat Allah. Kebanyakan capres yang muncul, yang ada sekarang, bahkan mungkin bisa dikatakan bukan kebanyakan, mungkin semuanya, terutama capres-capres yang beredar di media sosial, yang muncul di polling-polling, berbagai macam polling, adalah capres-capres yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Yaitu pertama, mereka bisa memberi hidayah, bisa memberi petunjuk. Untuk memberi petunjuk itu tuh harus memiliki ilmu, pengetahuan yang cukup. Bagaimana mungkin seseorang pemimpin bisa memberikan petunjuk kepada bawahannya, kepada rakyatnya, kalau dia tidak memiliki ilmu pengetahuan? Yang kedua, dia melaksanakan perintah Allah. Baik untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, keluarga kecilnya, keluarga besarnya, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Pelaksanaan perintah Allah itu harus secara total,
menyeluruh secara kafah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masukilah agama Islam itu secara menyeluruh dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali di antara kaum muslimin yang dalam melaksanakan perintah Allah itu tidak total. Di dalam memeluk Islam, dia tidak total. Ada bagian-bagian yang dia imani, ada bagian-bagian yang tidak dia imani. Ada bagian-bagian yang tidak dia kerjakan, yang tidak dia laksanakan. Ada beberapa perintah Allah yang tidak dia laksanakan, atau tidak dilaksanakan oleh anggota keluarganya, oleh istrinya, atau oleh anaknya. Seorang laki-laki adalah seorang pemimpin. Dia wajib memberikan petunjuk, bahkan perintah kepada istrinya dan anak-anaknya. Itu adalah rakyat terkecil dalam kehidupan keluarganya. Kalau seorang pemimpin tidak bisa memberi petunjuk, memberi arahan, memberi perintah kepada keluarganya, bagaimana mungkin dia akan memberi petunjuk, perintah kepada masyarakat yang jauh lebih besar, apalagi sebuah negara. Misal, seorang calon pemimpin, orang calon presiden, yang anak perempuannya saja tidak memakai jilbab. Padahal pemakaian jilbab itu wajib. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yuzaina. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini jelas perintah Allah. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kepada kaum muslimah agar mereka mengelurkan jilbabnya. Ini perintah Allah kepada kaum muslimin. Memerintahkan kepada istrinya, kepada anak perempuannya, dan kepada kaum muslimah secara keseluruhan agar memakai jilbab. Kalau ada capres yang anak perempuannya tidak memakai jilbab, berarti dia melaksanakan agama Islam tidak secara menyeluruh, tidak secara kafah. Kalau saya sebut capresnya, nanti pendukungnya marah, ya. Memang ada capres yang anak perempuannya tidak pakai jilbab sampai dia selesai masa jabatannya, dan seminggu, 2 minggu sampai dia selesai masa jabatannya, anak perempuannya tidak memakai jilbab. Dan baru saya dengar awal November 2022 anak perempuannya mulai memakai jilbab. Yang kita juga mempertanyakan, apa ya sungguh-sungguh memakai jilbabnya? Karena sekarang ini banyak yang tadinya tidak memakai jilbab lalu tiba-tiba pakai jilbab. Ya, seperti ketua umum, maksud saya ketua DPR Puan Maharani sering memakai jilbab, ya. Jadi banyak orang sekarang yang tadinya nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, ya. Tadinya nggak pakai peci, nggak pakai baju koko, ayo pakai peci, pakai baju koko, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam memilih pemimpin, kita harus benar-benar memilih pemimpin yang benar-benar beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Jadi itu kriteria pertama, bisa memberi petunjuk. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah untuk dirinya, istrinya, anaknya, keluarga kecilnya, dan seterusnya. Yang ketiga, sabar. Seorang pemimpin itu harus sabar. Dan yang keempat adalah orang yang yakin dengan ayat-ayat Allah. Capres yang beredar sekarang ini, boleh katakan semuanya, ya, tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Kalaupun mereka yakin, mereka tidak yakin seluruhnya. Jadi ada ayat-ayat Allah yang mereka imani, ada yang tidak mereka imani. Ada ayat-ayat Allah yang mereka mau laksanakan, ada yang mereka tidak mau laksanakan. Dengan berbagai macam alasan. Dan rata-rata alasannya klise. Padahal Allah sangat melarang kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kalau kita itu mengimani Al-Quran sebagian-sebagian saja. Allah memerintahkan kita untuk mengimani Al-Quran secara keseluruhan. Jangan sebagian-sebagian saja.
Seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 kalau nggak salah. Ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu mau mengimani Al-Qur'an ini sebagian saja dan kamu ingkari sebagian yang lain? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kamu illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Dan di hari kiamat nanti mereka akan dapat azab yang pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Saudara sekalian, boleh jadi seseorang terhormat dalam pandangan manusia, tapi belum tentu terhormat dalam pandangan Allah. Karena ada 4 jenis manusia di dunia ini. Ada yang terhormat dalam pandangan Allah, terhormat dalam pandangan manusia. Ini yang paling ideal. Ada yang tidak terhormat dalam pandangan Allah dan tidak terhormat juga dalam pandangan manusia. Ini yang paling buruk. Ya. Yang ketiga, ada yang terhormat dalam pandangan Allah, tapi dia tidak terhormat atau hina dalam pandangan manusia. Dan yang keempat, kebalikannya. Dia hina dalam pandangan Allah, tapi dia terhormat dalam pandangan manusia. Banyak orang yang masuk kriteria yang keempat. Dia terhormat dalam pandangan manusia, tapi hina dalam pandangan Allah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Jadi, kalau kita ingin memilih pemimpin, ingin memilih presiden, maka kita harus lihat apakah calon presiden tersebut memenuhi kriteria yang Allah telah gariskan atau tidak. Di dalam Al-Quran surat As-Sajdah, surat ke-30 ayat 24 tadi, ya, yaitu dia yang bisa memberikan petunjuk atas perintah Allah, ya, melaksanakan perintah Allah, dan dia sabar. Yang keempat, dia yakin dengan ayat Allah. Kalau dia tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah, berarti dia tidak yakin dengan ayat Allah. Padahal Allah jelas vonis orang seperti itu. Allah memvonis, bukan saya yang memvonis, bukan teman-teman saya yang memvonis, bukan saudara-saudara saya yang memvonis. Allah yang memvonis mereka bahwa mereka kafir, zalim, dan fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang kafir. Dilanjutkan ayat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dilanjutkan 2 ayat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak mau menerapkan hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ayatnya jelas, nyata, terang benderang, qat'i, bahwa kita wajib melaksanakan perintah Allah. Kenapa tidak dilaksanakan? Dengan berbagai alasan klise. Ya. Jadi yang ditakuti itu bukan Allah, yang ditakuti manusia. Yang ingin dicari keridhaan itu kan Allah, tapi ingin mencari keridhaan manusia. Padahal Allah jelas katakan, ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kerusakan itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Ya, surat Yunus ayat ke-40. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wallahu a'lamu. Jadi saya agak sedikit lupa ya ayatnya. Coba saya lihat surat Yunus ayat 40. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ya, saya sudah ingat. Wa minhum may yu'minu bihi, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman pada Al-Qur'an. Wa minhum man la yu'minu bihi, dan di antara mereka ada orang yang tidak beriman pada Al-Qur'an. Ya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhan kamu lebih mengetahui
orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, coba saya lihat ayatnya ya. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Jadi dari ayat ini jelas Allah katakan orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Beriman kepada Al-Qur'an itu harus total, harus menyeluruh, harus kafah. Seperti yang saya katakan tadi surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, masukilah agama Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kriteria berikutnya dari seorang capres atau presiden dalam pemimpin adalah apa yang kita sebut dengan staff. Ya, staff itu adalah sidik, S-nya sidik, T-nya tablik, A-nya amanah, F-nya fatona. Sidik artinya orang yang benar. Benar apanya? Benar imannya, benar takwanya. Ya, orang yang benar imannya itu di mulut, di hati, dan di perbuatan. Jadi dia katakan dengan mulutnya, dia imani, dia yakini dengan hatinya, dan dia buktikan dengan perbuatan. Itu orang beriman. Kalau orang cuma mulutnya saja berbicara, hatinya beda, perbuatannya beda, maka itu nggak masuk kategori. Jadi kalau namanya beriman itu mulut mengucapkan, hati mengiyakan, meyakini, lalu dibuktikan dengan perbuatan. Seperti orang masuk Islam, dia ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu dengan lisan. Lalu dia hatinya yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Lalu dia wujudkan dengan perbuatan, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Misalnya dia sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa di bulan Ramadan, menutup aurat bagi wanita, membayar zakat, ya, pergi haji jika mampu, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang katanya masuk Islam, tapi dia tidak bisa membuktikan keislamannya, maka dia tidak cukup dibilang beriman. Ya. Jadi kriteria pemimpin yang staff itu sidik arti benar imannya, benar takwanya. Ya. Yang tablik itu artinya menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan firman-firman Allah. Untuk bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, tentu orang ini harus paham agama dan pahamnya harus total. Yang ketiga amanah. Amanah adalah orang yang bisa dipercaya. Yang keempat adalah fatona. Fatona adalah orang yang cerdas. Cerdas ini berbeda dengan pintar. Cerdas itu orang yang bisa mendatangkan solusi. Bukan dia mendatangkan masalah atau dirinya sendiri bagian dari masalah. Ya. Jadi itu kriteria seorang pemimpin. Saudara sekalian, dari sekian banyak capres yang ada, sayangnya kriteria pemimpin yang saya terus sebutkan tadi belum ada yang masuk. Ya. Saya bukan bicara secara subjektif saja, ya. Bukan. Saya juga bicara secara objektif. Mari kita bicara secara objektif. Janganlah kita berbicara secara subjektif lalu kita membela, membabi buta tokoh yang kita ingin dukung. Akhirnya kita mendapatkan pemimpin yang tidak berkualitas atau kurang berkualitas. Atau kita menyangka dia berkualitas padahal dia tidak berkualitas. Saudara sekalian, di tengah hiruk pikuknya situasi kondisi politik sekarang ini, saya Abdul Mukti dengan ini menyatakan mencalonkan diri menjadi calon presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Mudah-mudahan saudara sekalian yang menonton tayangan ini, ya, video ini, YouTube ini bisa mendukung saya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan amanah ini kepada saya karena niat saya adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu perintah yang telah Allah gariskan dalam surat Ali Imran ayat 104, ya. Dan juga perintah Nabi. Nabi telah katakan,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, wa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Jika kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, itu dengan kekuasaan. Jika kamu tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Dan jika kamu tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi yang ultimate, yang terutama, yang puncak, yang top of the top adalah mengubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Itu adalah suatu perbuatan menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar yang paling efektif. Jauh lebih efektif daripada kita ceramah sana kemari sebagai ustadz, sebagai mubalik, sebagai kiai penceramah sana kemari. Ya, karena dampaknya sangat luas kalau kita sebagai seorang pemimpin. Saudara sekalian, apabila kita salah memilih pemimpin, maka nanti yang timbul adalah penyesalan. Penyesalan di dunia dan penyesalan di akhirat. Penyesalan di dunia adalah dalam bentuk tidak sesuai dengan harapan kita. Kita berharap pemimpin tersebut bisa mensejahterakan rakyat, ternyata tidak. Ya, kita berharap pemimpin tersebut bisa melaksanakan konstitusi, undang-undang, bisa melaksanakan perintah Allah, ternyata tidak. Kita berharap agar kejahatan di Indonesia ini bisa diberantas, ternyata tidak. Ya, kita kecewa. Nggak usah ngomong harga-harga naik, ya, pajak, UMR segala macam. Yang pokok saja yang seperti itu, yang diperintahkan agama tidak dia kerjakan. Jangan sampai penyesalan nanti di akhirat itu akan berujung panjang, ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 167, 166 dan 100 sampai 167. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istabarra allazina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ya, saya cari dulu ayatnya sebentar. 166. Ya. Istabarra allazina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Dan mereka melihat siksa. Dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. Jadi hubungan antara yang mengikuti dengan diikuti, yang memimpin dengan yang dipimpin, yang mendukung dengan yang tidak dukung, terputus. Yang tadinya relawan, terputus. Yang tadinya pendukung, terputus. Udah masing-masing, nafsi-nafsi. Wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarru minhum kama tabarru minha. Maaf ya. Wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarru minhum kama tabarru minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak keluar dari neraka. Jadi jangan sembarang memilih pemimpin. Ya. Jangan asal ikut-ikutan milih. Jangan asal ikut-ikutan dukung. Kita lihat keimanannya, ketakwaannya, bukan sekedar track record. Dan penyesalan ini juga diabadikan oleh Allah di dalam surat ke-33, ya. Surat Al-Ahzab ayat 67 68. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Artinya, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati
pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu. Rabbana atihim difaini minal azab wal anhum laknan kabira. Ya Tuhan kami, timpahkanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jadi saudara sekalian, kita rakyat Indonesia jangan sampai salah memilih pemimpin, karena salah memilih pemimpin akan menimbulkan penyesalan di dunia dan di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nanti kalau di akhirat para pengikutnya itu menyesali, lalu para pemimpinnya tidak mau disalahkan. Ya, para pemimpin-pemimpin itu tidak mau disalahkan. Sebagaimana di dalam surat Ibrahim, ya, kita baca nih, surat Ibrahim ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baruzu lillahi jami'a. Faqala du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Maka mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah kita bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Jadi saudara sekalian, ini penyesalan pengikut-pengikut maupun yang diikuti, baik pemimpinnya maupun rakyatnya, pengikutnya, pendukungnya akan menyesali. Dan yang lebih menyesal lagi yang mengikuti. Dia menyalahkan pemimpinnya atau orang yang diikuti, tapi orang yang diikuti atau pemimpin itu tidak mau disalahkan. Dan mereka semuanya, ya, saya bacakan sekali lagi artinya. Dan mereka semuanya pada masa akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Wa qala du'afa'u lil ladzina istakbaru. Berkatalah du'afa. Du'afa itu orang-orang yang lemah. Du'afa ini menyesal nanti di hari kemudian. Makanya saya tidak suka menyebut kaum fakir miskin itu du'afa. Kita katakan mereka fakir miskin. Jangan kita sebut du'afa. Karena du'afa ini sesungguhnya julukan yang jelek bagi pengikut orang-orang yang salah. Wa barazu lillahi jami'an. Qala du'afa, berkata du'afa, orang-orang yang lemah, lillazina istakbaru, kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Inna kunna lakum taba'an. Sungguhnya kami ini pengikut kamu. Pengikut kalian. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah sedikit saja? Istirahat semenit saja di neraka, nggak bisa. Ya. Mereka menjawab, para pemimpinnya, orang yang didukung, orang yang dibela, itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah kita bersabar, sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Jadi kalau di neraka, sabar udah gak ada gunanya. Sabar yang berguna itu ketika kita di dunia. Sabarnya di dunia itu mendapatkan pahala. Ya. Demikian saudara sekalian, kriteria seorang pemimpin berdasarkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan juga yang telah Nabi gariskan, yaitu sidik, tablik, amanah, fatonah. Dan kita jangan sampai salah memilih pemimpin. Dan saya Abdul Mukti, atau ada sebagian orang memanggil saya Ustadz Abdul Mukti, ya, mencalonkan diri
sebagai calon presiden Republik Indonesia. Saya mohon dukungannya. Para saudara sekalian, saya mohon dukungannya. Kalau kalian semua mendukung, insya Allah saya yang jadi. Ya, insya Allah saya yang jadi. Dan jangan salah tafsir mengatakan bahwa saya memecah belah suara umat. Tidak. Semua orang berhak untuk mencalonkan diri. Semua orang berhak untuk memilih dan dipilih. Punya hak untuk memilih dan dipilih. Saya juga punya hak konstitusional untuk dipilih. Saya sudah menyediakan diri, ya, tinggal rakyat, terserah rakyat. Pemilik negeri ini adalah rakyat. Rakyatnya yang menentukan. Walaupun standar yang lebih tinggi, pemilik negeri ini adalah Allah. Jangan sekali-kali kita takut kepada oligarki. Oligarki mau 9 naga, mau 19 naga, mau 90 naga, mau 100 naga, mau seluruh dunia berkumpul. Nggak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan Allah. Nggak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Mereka semua berkumpul, bahkan digabung di seluruh makhluk, plus jin, itu hanya debu dalam pandangan Allah. Ini jangan takut. Ya, ada calon presiden kok takut dengan yang namanya oligarki, terutama oligarki bisnis. Ya pertama ditakut dulu oligarki politik. Jangan. Berarti imannya belum mantap, akidahnya belum kuat, ya. Kita takut pada Allah. Titik, udah gak ada lagi. Kalau Allah katakan jadi, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Soalnya sekalian, bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Ya, bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kita. Jangan sampai kita menyukai atau mendukung seorang capres, apalagi baru bakal capres, bacapres, ya, yang menurut pandangan kita baik, padahal itu buruk buat kita, ya. Karena Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 216. Kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhul lakum wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Sekali lagi saya cek lagi, saya takut salah ya. Ayat 216. Nah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci, sesuatu yang tidak kamu sukai. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia adalah amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi saudara sekalian, jika ada seseorang bakal calon presiden yang Anda sukai, hal itu belum tentu baik buat Anda. Ada seorang calon, apalagi baru bakal calon presiden yang kita sukai, itu belum tentu baik buat kita. Berdasarkan firman Allah ini. Dan kita jangan terkecoh dengan jumlah kualitas yang banyak. Karena yang banyak itu nggak menjamin bahwa itu adalah yang terbaik. Ya. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi, ya. Buat kalian yang memori HP-nya full, terus pengen Surat Al-Kahfi, sebentar. kalian bisa pakai Terabox. Surat Al-Kahfi, bukan surat Al-Kahfi, surat Al-Maidah. Ya. Surat Al-Maidah ayat 100. Ya. Bentar ya. Surat Al-Maidah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis.
Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Artinya, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, sekali lagi, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun yang buruk itu jumlahnya banyak. Ada calon presiden, dia itu buruk, tapi jumlah pengikutnya banyak. Ya, menarik hatimu gitu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Saudara sekalian, kita orang-orang yang beriman, kriteria kita itu adalah iman dan takwa. Karena kalau orang sudah benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya dia akan memberikan maslahat kebaikan bagi baik di dunia maupun di akhirat. Karena dia adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Bukan orang-orang yang mengatakan dirinya beriman dengan mulutnya saja, tapi hatinya tidak beriman. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 41. Ya ayyuhar rasulullah yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Hai Nabi, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera menunjukkan kekafirannya, yaitu orang-orang yang mengatakan diri mereka telah beriman dengan mulutnya, padahal hatinya belum beriman. Ya, jangan sampai ya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, untuk kita itu mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang memuaskan, itu harus dengan ilmu. Kita ingin dunia, harus dengan ilmu. Kita ingin akhirat, harus dengan ilmu. Kita ingin dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Ingin dua-duanya, dapat dunia juga, dapat akhirat juga, harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Begitu pula kita ingin pemimpin yang baik, ingin pemimpin yang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan. Kalau kita memilih pemimpin kan dengan ikut-ikutan, kita menjadi korban proyek pencitraan mereka yang dikemas secara rapih, ya. Karena buzzer-buzzer mereka, influencer mereka, tim sukses mereka pinter-pinter sekali dalam mengemas bakal calon presiden yang mereka usung, yang mereka dukung sedemikian rupa, seolah-olah yang dia dukung itu tidak ada salahnya sama sekali. Jadi laksana dewa, disentuh dikit saja marah, ya. Dan nggak boleh orang lain itu ikut mencalonkan diri sebagai presiden, nggak boleh. Kalau ada orang ikut mencalonkan diri sebagai presiden, langsung dibully, ya. Padahal semua orang berhak untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Saya merasakan itu. Saya mencalon diri sebagai calon presiden. Terutama nih pendukung Anies langsung mau bully saya. Ya, dikatakan bahwa saya nggak mungkin bisa jadi presiden. Ya. Mana track record saya? Saya belum pernah jadi gubernur, saya belum pernah jadi wali kota, bupati dan lain sebagainya. Bahkan ketua RT pun saya belum pernah. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, seorang pemimpin, ya, walau calon pemimpin, walaupun dia belum pernah menjadi apapun, kalau dia memiliki konsep apa yang akan dilakukan, bagaimana kepemimpinan dia layak untuk dipertimbangkan. Karena orang pintar bisa pura-pura bodoh, tapi orang bodoh tidak bisa pura-pura pintar. Di negeri kita ini banyak sekali orang yang bodoh pura-pura pintar. Gak bisa. Orang bodoh pura-pura pintar gak bisa. Ya. Kalau orang itu pernah jadi gubernur, lalu dia tunjukkan ini prestasi saya, ini yang telah saya lakukan. Menurut versinya dia, walaupun menurut versi orang tentu beda. Ya. Dia selalu memuji-muji dirinya. Dan para pengikutnya memuji-muji dia buat dia telah melakukan ini dan itu. Ini adalah amal-amal yang ingin dipuji manusia. Padahal kita tuh dilarang keras oleh Allah ingin dipuji manusia. Makanya bakal calon presiden seperti ini dia nggak mau. Adu visi misi nggak mau. Dia katakan yang selalu digembar-gemborkan adalah coba lihat aja track record kita. Track record saya, apa yang telah saya lakukan. Itu menurut Anda, gitu. Menurut versi Anda telah melakukan.
Menurut orang lain Anda belum melakukan gitu. Atau Anda melakukan tapi Anda tidak sempurna. Jadi kalau seorang itu dia memuji dirinya sendiri, atau dia menyuruh orang lain memuji dia, atau dia menciptakan kondisi agar orang lain memuji dia, ini amal-amal yang ingin dipuji manusia. Ya, ini amal-amal ria yang memang sama sekali tidak boleh. Jadi kalau orang itu memang benar-benar intelek, ya memiliki intelektualitas yang cukup, yang mumpuni, ada visi misi. Negara ini mau dibawa kemana? Ya, Covadis Indonesia. Karena kalau orang itu memang dia tidak berilmu, ya, dia tidak bisa melahirkan visi misi yang bagus, tidak bisa. Banyak orang membuat visi misi itu dibuatkan oleh tim suksesnya, dibuatkan oleh konsultan politiknya, dia cuma baca aja. Harusnya kita mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki visi misi yang genuine, yang yang original, berdasarkan pemikirannya. Dan pemikiran tersebut tidak bisa diciptakan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, bahkan 5 tahun, nggak bisa. Itu sepanjang hidupnya manusia. Kalau dia sekarang berumur 53 tahun, ya itu pendidikan dia selama 53 tahun. Kalau dia sekarang berusia 55 tahun, ya itu kehidupan dia selama 55 tahun dan seterusnya. Nah, saya bacakan ya surat Ali Imran ayat 180, sebentar ya. Ya, ayat 180. Untuk orang yang membangga-banggakan apa yang telah dilakukan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih. Salah, bukan itu ya. Salah sekali, maaf. Bukan ayat 180 tapi ayat 108. Ini. Ayat 188. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna allazina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazati minal azab walahum azabun alim. Jelas. Janganlah sekali-kali kamu. Artinya nih, arti ayat itu. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Jadi banyak yang dia belum kerjakan yang harusnya sudah dia kerjakan. Dia membangga-banggakan pekerjaan yang sudah dia kerjakan, padahal dia belum dia kerjakan. Jadi kalau dia jadi gubernur, ya sebenarnya dalam waktu beberapa bulan saja dia bisa menyelesaikan masalah tawuran. Ya, tapi itu tidak kerjakan. Dalam waktu 5 tahun, tawuran tidak ada yang disentuh sedikit pun. Bicara saja tentang tawuran tidak. Makanya sampai ada ibu-ibu di Tanah Abang, waktu Irjen Pol Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya datang, ibu-ibu itu di Tanah Abang mengatakan, Pak, sebaiknya di sini dibuat ring tinju saja, supaya anak-anak sini pada adu jotos, main tinju-tinjuan, karena di sini tawuran terus tiap hari. Mungkin mereka ring tinju itu bisa jadi ajang penyaluran terhadap hobi mereka tawuran. Ya ini pun nggak benar gitu, ya karena mukul-mukul orang dalam tinju pun nggak benar juga. Saya juga termasuk orang yang paling nggak suka ya olahraga tinju. Manusia diadu dengan manusia. Jadi gubernur, tapi masalah tawuran saja dia nggak selesaikan. Bicara tentang tawuran saja tidak. Lalu mau mempersatukan rakyat Indonesia, bagaimana mungkin? Yang skup terkecil saja, yang dari lurah camatnya dipilih oleh dirinya, diangkat langsung, bukan dipilih rakyat gitu. Itu tidak bisa diselesaikan. Menyatukan ormas yang kerjanya tawuran saja di Jakarta, ormas tawuran terus, ya tidak bisa diselesaikan, padahal kecil. Gampang sekali menyelesaikan masalah tawuran ini kalau 2 hal terpenuhi. Pertama, ada kemauan, yang kedua tahu caranya. Jadi kalau mempersatukan ormas di Jakarta saja nggak bisa. Yang doyan tawuran ini tawuran terus selama 5 tahun di kepemimpinan tawuran terus. Antar pelajar tawuran terus, antar warga tawuran terus. Nggak bisa mereka didamaikan. Nggak bisa mendamaikan mereka, tidak bisa mempersatukan mereka. Lalu mau mempersatukan rakyat Indonesia? Mana mungkin, ya?
Jadi saudara sekalian, jangan terkecoh oleh program tim sukses bakal calon presiden, ya, proyek pencitraan mereka yang bakal calon presiden itu dicitrakan benar semua tanpa salah, laksana dewa yang harus selalu dipuji-puji tanpa ada salahnya sedikit pun. Salah boleh, kurang boleh, tapi bukan dari segi agama, ya. Demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semua. Saudara-saudara, pesan saya, jangan tertipu, ya. Dan jangan sekali-kali Anda takut. Kita takut dengan yang namanya oligarki. Kekuasaan itu Allah yang berikan, ya. Tidak menutup kemungkinan saya yang menjadi presiden. Insya Allah, saya selalu berdoa kepada Allah agar saya menjadi presiden. Karena saya ingin melaksanakan perintah Nabi, yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaan. Ini juga yang disampaikan oleh Joe Biden waktu kampanye Pilpres di Amerika. Dan di surat Ali Imran juga jelas, ya, dikatakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, ya, wa ulaika humul muflihun. Ya, sekali lagi, auzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi ini perintah Allah. Ada segolongan umat, ya terutama itu pemimpinnya, yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar. Hanya dengan seseorang itu memegang pemimpin, dia bisa melaksanakan amar ma'ruf, nahi munkar secara efektif. Saudara sekalian, kalau saya mencalonkan diri sebagai calon presiden atau baca pres, ada orang atau kelompok orang yang paling gigih menentang saya. Itu padahal dia sama-sama muslim, sama-sama mukmin, sama-sama beriman. Ujung-ujungnya dia adalah tim sukses juga gitu. Jadi yang ngata-ngatain saya gitu, yang membuli saya, yang melarang-larang saya jadi calon presiden itu bukan cuma pendukung Anies, bukan. Tapi dia juga pendukung khilafah gitu. Ternyata dia itu tim sukses khilafah. Ya sebut saja langsung namanya. Ahmad Khozinuddin misalnya. Ternyata dia tim suksesnya Amir Hizbut Tahrir gitu. Jadi dia katakan saya tidak mendukung calon presiden manapun. Ya, saya tidak mendukung calon presiden manapun. Saya hanya mendukung khilafah gitu. Pas dikatakan kalau gitu ada tes case gitu, kita dukung aja Ismail Yusanto. Ya dia bilang, saya nggak mau dukung Ismail Yusanto. Ismail Yusanto itu kan juru bicara HTI di Indonesia gitu. Dia nggak mau dukung Ismail Yusanto. Terus siapa dong gitu? Akhirnya dia sebut Amir Hizbut Tahrir gitu. Saya lupa namanya ya. Amir Hizbut Tahrir. Bentar. Syekh Atta Abu Ar-Rasyitah. Ya. Jadi Ahmad Khozinuddin ini mendukung satu calon tunggal, yaitu Syekh Atta Abu Ar-Rasyitah. Jadi Ahmad Khozinuddin itu bicara panjang lebar kesana kemari tentang khilafah, ternyata dia tim sukses gitu. Tim suksesnya khilafah, tim sukses Syekh Atta Abu Ar-Rasyitah. Syekh Atta Abu Ar-Rasyitah kan bukan orang Indonesia, ya. Dia bukan WNI. Di Indonesia orang untuk menjadi khilafah saja udah tentang habis. Walaupun dia orang Indonesia, apalagi dia bukan orang Indonesia gitu. Dan Indonesia kan negara mayoritas muslim terbesar di dunia gitu. Jadi sudah selayaknya kalau menjadi khilafah juga orang Indonesia, mengerti bahasa Indonesia
dan didukung oleh rakyat Indonesia. Gitu. Kalau rakyat Indonesia dukung dari Sabang sampai Merauke, wah dia jadi khilafah, maka seluruh dunia akan ikut. Tapi kalau yang jadi calon khilafahnya ini orang luar Indonesia yang bukan warga negara Indonesia gitu, ya tentunya mana mungkin gitu, semakin sulit gitu. Ya kalau kita dengar pemikirannya Ahmad Hoziduni ya bisa aja mungkin dibilang itu. Tapi kan kita kan harus, saya nggak katakan harus realistis enggak ya, itu omongan yang saya nggak suka. Kita harus realistis, saya nggak suka. Nabi juga waktu berdakwah dikatakan kita harus realistis gitu. Saya juga mau nyapres bilang Anda harus realistis, enggak, saya nggak suka dengan kata-kata itu. Tetapi kita harus tahu fikih dakwah gitu, ya. Jadi kalau dia mengatakan hanya calon tunggal, itu yang salahnya di situ gitu. Kalau dia katakan saya siap dukung aja siapa yang jadi khilafah, ya, apa Syekh Atta Abu Arasita atau siapa gitu, terserah. Kalau ada 5-6 orang gitu, karena di masa Khulafaur Rasyidin pun mereka ada 6 orang gitu. Jadi jangan cuma calon tunggal gitu. Jadi kalau begitu ngomong berbusa-busa panjang lebar berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, Ahmad Hoziduni dia cuma jadi tim suksesnya Syekh Atta Abu Arasita. Jadi jangan ya. Menurut saya hal itu kurang tepat. Demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri. Jadi saudara sekalian, kekuasaan itu dari Allah dan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bisa saja nanti yang jadi presiden Republik Indonesia adalah orang yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan saya diberi amanah oleh Allah menjadi presiden Republik Indonesia dan saya akan melaksanakannya sesuai dengan kitabullah dan as-sunnah. Demikian dari saya, lebih kurangnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.